Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, entah ajaran apa dan pemahaman apa ini mereka namakan dan mereka yakini, begitu mudahnya mereka membuat cerita-cerita khurafat yang disajikan untuk kaum muslimin, dan begitu mudahnya juga kaum muslimin percaya dengan apa yang mereka ceritakan. Berapa banyak sudah cerita-cerita yang mereka buat yang mengisahkan tentang kehebatan orang-orang yang mereka klaim sebagai waliullah. Dan semuanya adalah cerita-cerita khurafat, bukan cerita-cerita tentang kesolehan orang yang mereka klaim sebagai wali. Sehingga cerita tersebut dapat memotivasi kaum muslimin untuk meniti jalan mereka, meniti jalan kesolehan yang mereka berjalan di atasnya. Sehingga muncul pertanyaan, apa pelajaran yang bisa diambil dengan dikisahkannya kesaktian-kesaktian, kehebatan-kehebatan orang-orang yang mereka klaim sebagai wali Allah Habib tersebut? Soleh Tanggul ini orangnya luar biasa. Ada orang datang ke Habib Soleh, Habib, saya pengen ketemu Nabi Allah Khidir. Oh, besar jaluanmu ini. Pengen ketemu ente? Iya, Habib. Ya sudah. Besok ente datang ke sini ke majelis ana. Orang yang pertama datang ke majelis ana itu Nabi Allah Khidir. Sudah pergi dia datang ke rumahnya, ke majelisnya Habib Soleh. Tidak ada yang datang di waktu itu kecuali dia dulu. Sopo mesti teko pertama kali. Penasaran aku. Allahumma nggak lama ada orang tukang pos. Ya, tukang apa? Tukang pos. Buat apa? Ini ada kiriman buat Habib Soleh. Oh ya, terima kasih. Gak dihawil, gak direken, biar nama temono ae. Teko wong, dua ketiga. Dia pikir ini ya, Habib Nabi Allah Khidir ini mukanya sudah gantengnya luar biasa. Habib Soleh datang. Penasaran langsung datang. Habib, endi Nabi Allah Khidir dak ono? Loh, ada tadi, kok anda tidak tahu? Loh ada Beb, ada. Nah terus, enti nggak ketemu orang yang pertama kali? Tak ada, siapa majelis anak-anak majelis antum biasa, Beb. Loh, ada sesuatu yang aneh pastinya, nggak mungkin, nggak? Iya, paling tadi yang awal datang, awal maro yang datang, ada tukang pos yang datang, Beb, ini ngirim barang buat antum. Yo iku Nabi Allah Khidir, bos. Ya iku mau loh, ya Allah Beb, tak kira sapa mau tak kira. Makanya wahai anakku, orang hadir majelis ini sama aulia Allah Ta'ala ini perlu sangka bah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini cerita 100% kebohongan, karena sangat bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana orang tersebut mengatakan ketika seorang wali didatangi seorang jamaah yang ingin bertemu dengan Nabi Khidir, dijawab besok pagi orang yang pertama kali datang ke majelis adalah Nabi Khidir. Ini bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Banyak ayat-ayat yang menentang pernyataan tersebut. Di dalam hadis dikisahkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang 3 pertanyaan, yaitu tentang Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain, dan tentang ruh. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya aku akan menjawab pertanyaan kalian besok, tanpa mengucapkan insya Allah. Dan akhirnya wahyu tertahan. Rasulullah SAW tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut karena tidak ada wahyu yang turun. Kemudian turunlah wahyu yang mengatakan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi. Illa ayyasha Allah, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan kemudian tidak ada satupun manusia yang mengetahui apa yang akan terjadi besok hari.
Bahkan para nabi, mereka tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi nanti kecuali malaikat Jibril yang turun membawa wahyu mengabarkan tentang hal tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakan olehnya besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui di bumi mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi jelas ayat Al-Qur'an menentang cerita tersebut. Ketika dikatakan besok yang pertama datang adalah Nabi Khidir. Dari mana ilmunya? Dari mana petunjuk mengatakan hal yang seperti itu? Apakah Jibril yang turun membawa wahyu kepada dirinya? Ini perlu kita renungkan. Pantaskah kita mempercayai cerita-cerita yang seperti itu? Cerita-cerita khurafat yang dibungkus dengan nama karomah. Dan tentu sangat jauh berbeda apabila dibandingkan dengan kisah-kisah para nabi dan segala mukjizatnya. Kisah tersebut jelas Allah dan Rasulnya yang menceritakan, wahyu Allah yang menceritakan, dan wajib bagi seorang muslim mengimani apa yang Allah dan Rasulnya beritakan. Berbeda dengan kisah dongeng para wali yang tidak jelas dari mana asalnya dan apa motivasi yang didapatkan dari kisah-kisah khurafat yang seperti itu. Seandainya memang betul mereka adalah aulia Allah, maka kisahkanlah kesolehan mereka, kemuliaan akhlak mereka, kedermawanan mereka, kezuhudan mereka, sehingga menjadi motivasi bagi kaum muslimin untuk meniti jalan mereka, meniti kesolehan mereka, mencontoh mereka bagaimana bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Segudang kisah-kisah para nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang diceritakan adalah kesolehan mereka, ketauhidan mereka, kebenaran mereka, kesungguhan mereka di dalam memperjuangkan agama Islam yang mulia ini. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah kisah-kisah mereka para nabi dan para sahabat. Tidak ada yang dikatakan di ayat tersebut kecuali mereka semua mengamalkan. Tidak ada cerita kesaktian-kesaktian, kehebatan-kehebatan mereka yang dikatakan mereka menyamar menjadi penjual kurma, penjual parfum, penjual roti dan sebagainya. Terlebih kisah mereka membeli barang dengan daun yang jelas-jelas itu penipuan, na'udzubillah min dzalik. Bagaimana bisa membeli sesuatu dengan daun? Itu jelas penipuan. Padahal mereka adalah aulia Allah. Bagaimana? Dan apakah patut kita mempercayai kisah-kisah yang seperti itu? Ketahuilah wahai kaum muslimin bahwasanya tidak ada yang melebihi kewalian mereka para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seandainya salah seorang di antara kalian mengeluarkan infak emas sebesar gunung Uhud, niscaya hal itu masih belum bisa menandingi kualitas infak mereka para sahabat yang hanya 1 mud atau 1 genggaman 2 telapak tangan mereka, bahkan setengahnya pun tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul 'azim." Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah yang tidak ada kekhawatiran terhadap diri mereka,
dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji-janji Allah, yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Dan tidak syak lagi, mereka para sahabat adalah para aulia Allah, di mana sebagian mereka para sahabat disebutkan secara khusus oleh Rasulullah SAW, mereka masuk surga. Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman, wa Ali, wa Zubair, wa Talhah, wa Abdurrahman, wa Abu Ubaidah, wa Sa'd bin Abi Waqqas. Itulah mereka para aulia Allah yang sesungguhnya, sebenar-benarnya aulia Allah, di mana kita mencontoh mereka di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia ini. Bukan mengikuti cerita dongeng-dongeng para wali yang tidak jelas asal-usulnya, yang tidak jelas bagaimana kesahihan cerita-cerita tersebut. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.